Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pada pagi hari ini semuanya diberikan kesehatan, rezeki, serta panjang umur. Amin ya robbal alamin. Walaupun pengajaran masih sistem ya daring seperti sekarang, jangan patah semangat untuk terus belajar serta jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru. Dan semoga wabah COVID-19 ini lekas sembuh di Nusantara kita tercinta dan kita nanti dapat beraktivitas seperti normal kembali. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, terapkan slogan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Hal tersebut dilakukan guna pencegahan dan pengendalian coronavirus disease atau COVID-19. Stay safe and stay healthy. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing guna untuk diberikan kelancaran pada kegiatan hari ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya pada pertemuan hari ini yaitu kita akan membahas materi sejarah Indonesia kelas 11 semester genap ya. Untuk kompetensi dasarnya mengambil kompetensi dasar 3.8 yaitu menganalisis peristiwa pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia pada awal kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia masa kini. 4.8 menalar peristiwa pembentukan pemerintahan Republik Indonesia pada awal kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia masa kini dan menyajikan dalam bentuk cerita sejarah. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat proklamasi dibacakan, negara Indonesia belum terbentuk sepenuhnya karena syarat kelengkapan negara belum terpenuhi. Apa saja sih syarat berdirinya negara? Yaitu ingat ada unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif ini di sini ada 3 yaitu penduduk, wilayah, dan 3 pemerintah yang berdaulat. Untuk unsur deklaratifnya yaitu pengakuan dari negara lain. Dari persyaratan tersebut, persyaratan utama yang belum terpenuhi adalah struktur pemerintahan dan pengakuan dari negara lain. Karena proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak mengundang resmi berbagai duta besar negara lain. Karena sebelum proklamasi, pemerintah yang ada adalah pemerintahan Jepang. Karena itu tugas pertama Indonesia adalah membentuk pemerintahan dan mencari pengakuan dari negara lain. Bagaimana prosesnya? Yang pertama, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia melakukan sidang yang pertama di Penjambon atau sekarang menjadi Gedung Pancasila, dan hasil sidangnya yaitu 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Adapun rancangan batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah dibuat BPUPKI sebelumnya. Jadi
Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai tombak dasar negara Indonesia. Selanjutnya nomor 2, yang kedua itu atas usul dari Otto Iskandar-Dinata, maka secara aklamasi terpilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Dan yang ketiga yaitu pembentukan Komite Nasional yang fungsinya untuk membantu tugas-tugas Presiden sebelum dibentuk MPR dan DPR. PPKI kembali mengadakan sidang yang menghasilkan 2 hal. Dan sidang ini terlaksana pada tanggal 19 Agustus 1945. 2 hal tersebut, hasil sidang tersebut memiliki hasil 2 hal, yaitu pembagian departemen atau kementerian menjadi 12 kementerian dan pembagian wilayah NKRI menjadi 8 provinsi. Sebelum dibahas, ini akan bercerita sedikit tentang kedua hasil tersebut serta sidang ini. Otto Iskandar-Dinata menyampaikan hasil sidang panitia kecil yang dipimpinnya oleh hasil keputusannya tentang hasil pembagian wilayah NKRI menjadi 8 provinsi, gubernur sebagai kepala daerah. Tujuan dibentuknya provinsi ini yaitu untuk mempermudah layanan pemerintahan kepada rakyat. Dan untuk pembagian wilayah NKRI menjadi 8 provinsi yaitu nomor 1 Jawa Tengah, yang gubernur pertamanya yaitu Raden Panji Suroso. Jawa Timur Raden Mas Temenggung Arijo. Borneo atau Kalimantan yaitu Insinyur Haji Pangeran Muhammad Dur. Sulawesi yaitu Samratulangi. Maluku Johannes Latu Harhari. Sunda Kecil Igusti Ketut Puja. Jawa Barat Mas Sutarjo Karto Hadikusumo. Sumatera yaitu Teguh Muhammad Hasan. Untuk pembagian departemen atau kementerian menjadi 12 kementerian yaitu nomor 1 Kementerian Dalam Negeri, 2 Kementerian Luar Negeri, 3 Kementerian Kehakiman, 4 Kementerian Keuangan, 5 Kementerian Kemakmuran, 6 Kementerian Kesejahteraan, 7 Kementerian Pengajaran, 8 Kementerian Sosial, 9 Kementerian Pertahanan, 10 Kementerian Penerbangan, 11 Kementerian Perhubungan, 12 Kementerian Pekerjaan Umum. Selanjutnya yaitu hasil sidang PPKI 22 Agustus 1945. Yaitu yang pertama, menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. KNIP terdiri dari 137 anggota yang dilantik terdiri dari golongan muda dan masyarakat. Yang kedua, pembentukan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Pembentukan Partai Nasional Indonesia PNI bertujuan untuk mewujudkan negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan pada kedaulatan rakyat. Yang ketiga, dibentuknya Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Dibentuknya Badan Keamanan Rakyat atau BKR bertujuan untuk menjaga keamanan umum untuk masing-masing daerah. Partai politik yang
terbentuk ya pas awal kemerdekaan ini. Partai Nasional Indonesia atau PNI diharapkan sebagai wadah persatuan pembinaan politik bagi rakyat Indonesia. BPKNIP mengusulkan perlu dibentuknya partai-partai politik yang kemudian ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dengan maklumat pada tanggal 3 November 1945. Setelah dikeluarkan maklumat tersebut, berdirilah partai-partai politik yang terbentuk. Ini ada contoh 10 partai politik yang terbentuk serta pemimpinnya. Untuk Mahyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia dipimpin oleh Dr. Sakiman Wiryo Sanjoyo. PKI atau Partai Komunis Indonesia dipimpin oleh Mr. Moh Yusuf. PBI Partai Buruh Indonesia dipimpin oleh Nyono. Partai Rakyat Jelata dipimpin oleh Sultan Dewanis. Parkindo atau Partai Kristen Indonesia dipimpin oleh Dr. Prabowo Winoto. PSI Partai Sosial Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. PKR atau Partai Katolik Republik Indonesia dipimpin oleh I.J. Kasimo. PRS atau Partai Rakyat Sosialis dipimpin oleh Sultan Syahrir. Permai atau Persatuan Rakyat Marhen Indonesia dipimpin oleh JB Asa. PNI atau Partai Nasional Indonesia dipimpin oleh Dr. Cipto Mangunkusumo. Kabinet RI pertama dibentuk tanggal 2 September 1945. Presiden segera membentuk kabinet yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sendiri. Dalam kabinet ini para menteri bertanggung jawab kepada presiden atau kabinet presidensil yang terdiri 13 kementerian beserta nama kepala menterinya. Yang nomor 1 dari nomor 1 yaitu Menteri Dalam Negeri dipimpin oleh RAA Wiranata Kusuma. Kedua, Menteri Luar Negeri dipimpin oleh Mr. Ahmad Subarjo. Yang ketiga, Menteri Keuangan dipimpin oleh Mr. A.A. Maramis. Yang keempat, Menteri Kehakiman dipimpin oleh Prof. Mr. Supomo. Yang kelima, Menteri Kemakmuran Insinyur Surahmat Cokro Adi Suryo. Yang keenam, Menteri Keamanan Rakyat Supriyadi. Yang ketujuh, Menteri Kesehatan Dr. Buntaran Marto Atmojo. Menteri Pengajaran Ki Hajar Dewantoro. Yang kesembilan, Menteri Penerangan yaitu Mr. Amir Syarifuddin. Yang ke-10, Menteri Sosial Mr. Iwaku Sumantari. Yang ke-11, Menteri Pekerjaan Umum Abi Kusno Cokro Suyoso. Yang ke-12, Menteri Perhubungan Abi Kusno Cokro Suyoso. Yang ke-13, Menteri Negara yaitu Wahid Hasyim, Dr. M. Amir, dan Dr. Otto Iskandar Dinata. Kita lanjut ke kemiliterannya. Sejarah kemiliteran di Indonesia, yaitu Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno dalam orasinya mengajak pemuda bekas tentara PETA, Heihu,
Keigun Heiho maupun Laskar Pemuda lainnya bergabung ke PKR. Sementara waktu untuk dipanggil menjadi tentara kebangsaan nanti. Komunikasi yang terbatas pada masa tersebut membuat semua wilayah Indonesia tidak dapat mendengarkan pidato tersebut. Hanya beberapa wilayah di sekitaran Jawa dan tidak merata sampai di daerah wilayah Sumatera. PKS sebelumnya salah satu bagian dari BPKKP, Badan Penolong Keluarga Korban Perang, yang sebelumnya dikenal sebagai Badan Pembantu Prajurit, yang menjadi BPP, Badan Pembantu Pembelaan. BPP telah ada sejak masa penjajahan Jepang di Indonesia dan memiliki fungsi sebagai pemeliharaan kesejahteraan para anggota PETA atau pembela tanah air serta Heiho. Setelah 18 Agustus 1945, Jepang kemudian membubarkan PETA dan Heiho. Kemudian PETA dan Heiho diambil alih oleh BPKKP, dan selanjutnya PKI terbentuk dari hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 mengenai keputusan tentang membentuk tentara kebangsaan. Selanjutnya yaitu Tentara Keamanan Rakyat. Dikeluarkan maklumat pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945, kemudian diperingati sebagai Hari TNI. Pemerintah RI mengeluarkan sebuah maklumat untuk membentuk tentara kebangsaan yang kemudian diberi nama Tentara Keamanan Rakyat TKR. Supriyadi sebagai tokoh pemberontak PETA yang waktu itu di Blitar diangkat oleh Presiden Insinyur Soekarno pada tanggal 6 Oktober 1945 sebagai Menteri Keamanan Rakyat sekaligus menjadi pemimpin tertinggi TKR. Namun hingga sekitaran November awal Supriyadi tidak memenuhi hal tersebut, sehingga TKR berstatus Huo atau tanpa pemimpin. Lalu diadakanlah konferensi TKR pada tanggal 12 November 1945 di Yogyakarta, dipimpin oleh Kepala Staf Umum TKR, yaitu Letnan Jenderal Urip Subarjo, yang berhasil memilih Kolonel Sudirman diangkat sebagai pemimpin TKR yang baru dan diangkat menjadi Panglima Besar TKR pada tanggal 18 Desember 1900. Selanjutnya yaitu Tentara Nasional Indonesia atau TNI . Pada tanggal 7 Januari 1946 dikeluarkan penetapan pemerintah nomor 2 sampai dengan nomor 2 garing sampai dengan 1946 untuk mengubah nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat untuk TKR, demi meluaskan fungsi ketentaraan dalam hal pertahanan kemerdekaan serta menjaga keamanan rakyat Indonesia. Hal tersebut juga berimbas kepada nama Kementerian Keamanan Rakyat yang diubah namanya menjadi Kementerian Keselamatan Rakyat.
Dan pada 8 Januari resmi diumumkan nama tersebut di markas tinggi TKR. Kemudian pada tanggal 26 Januari 1946 dikeluarkanlah sebuah maklumat melalui penetapan pemerintah nomor 4 garing sampai dengan 1946 mengenai perubahan nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI sesuai standar militer internasional. Ya. Tujuan tersebut yaitu, saya ulangi, yaitu untuk menyesuaikan standar militer internasional. Di dalam mewujudkan hal tersebut, terbentuklah sebuah panitia besar penyelenggaraan organisasi tentara. Di antara panitia di dalamnya ada Letnan Jenderal Urip Sumoharjo, Jenderal Urip Sumoharjo, dan Komodor Suryadana. Panitia tersebut melaporkan hasil kerjanya tentang rancangan serta bentuk Kementerian Pertahanan dan ketentaraan kekuatan dalam organisasi. Peralihan TKR ke TRI, kedudukan Laskar maupun Barisan Perjuangan Bantuan Rakyat. Semua hasil analisa tersebut dilaporkan pada sekitar tanggal 17 Mei 1946. Selanjutnya yaitu penjabat di Markas Pusat Umum Pertahanan akhirnya dilantik oleh Presiden Soekarno pada tanggal 25 Mei 1946 dalam upacara pelantikan Panglima Jenderal Sudirman pun mengucapkan sumpah setia sebagai anggota pimpinan tentara dan sebagai perwakilan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Dikarenakan laskar-laskar maupun Badan Perjuangan Rakyat yang banyak jumlahnya membuat upaya perjuangan sering terkendala, adanya kekeliruan dan salah paham di antara TRI dengan Badan Perjuangan Rakyat lainnya. Sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi kesalahpahaman serta meningkatkan efisiensi, akhirnya TRI dan Badan Perjuangan Rakyat lainnya sepakat hal tersebut dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Selain meresmikan pernyataan TRI dan Laskar Perjuangan Rakyat lainnya menjadi satu organisasi ketentuan yang bernama Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Ini saya bacakan penyatuan TRI dan Laskar Perjuangan Rakyat lainnya menjadi satu organisasi ketentaraan yang bernama Tentara Nasional Indonesia atau TNI tanggal 3 Juni 1947. Presiden Soekarno juga menetapkan tentang susunan tertinggi TNI. Jenderal Sudirman yang kemudian dipercaya menjadi kepala pimpinan TNI membawahi beberapa anggota lainnya, di antaranya ini beberapa foto beserta nama serta jabatannya. Yang pertama Letnan Jenderal TNI Raden Urip Sumoharjo. Selanjutnya itu Laksamana Muda TNI Muhammad Nazir Isa. Selanjutnya itu Marsikal TNI Suryadharma. Selanjutnya itu Mayor Jenderal Sutomo. Selanjutnya yaitu Mayor Jenderal Insinyur Sakirman. Dan selanjutnya Mayor Jenderal Wijaya Suyono. Terima kasih.
telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti jam pembelajaran saya. Demikian penjelasan tentang KD.8. Tetap jaga kesehatan, jaga ibadahnya, dan selalu berbuat hal-hal positif. Sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.